Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Sulaisi SPD. Saya staf pengajar di SMK Negeri Situraja, Kabupaten Sumedang. Kebetulan mata pelajaran yang diampu adalah seni budaya. Saya di sini akan membahas tentang makna tari kreasi berdasarkan fungsi di masyarakat. Jadi tari-tari kreasi yang ada di masyarakat itu memiliki 4 fungsi seni ya. Yang pertama sebagai media pendidikan, yang kedua sebagai media hiburan, ketiga sebagai media penyalur kreativitas, dan yang keempat sebagai media komunikasi. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu bagaimana 4 fungsi seni tersebut yang ada di masyarakat. Di sini saya akan membahas yang pertama makna tari kreasi sebagai media pendidikan. Nah, di sini karena saya akan membahas tentang tari-tarian kreasi, ya. Di sini siswa atau peserta didik bisa menambah pengetahuan, menambah wawasan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam tari kreasi tersebut. Contohnya, di sini fungsi tari sebagai media pendidikan yang dapat ditemukan di sekolah-sekolah kami di sini, yaitu memasukkan materi seni tari dalam pembelajaran seni tari yang ada di sekolah. Contohnya, kebetulan saya ini ada di daerah Sumedang, Kecamatan Sukatali, Situraja. Di sekolah saya ini kearifan lokalnya ada tarian umbul ya, di mana tarian umbul ini merupakan salah satu tarian tradisional khas Kabupaten Sumedang. Fungsinya di sini selain untuk sebagai media pendidikan, menambah wawasan kepada peserta didik, juga sebagai sarana hiburan. Nah, pada zaman dahulu fungsinya itu selain untuk hiburan, juga untuk menyambut upacara-upacara adat tertentu ya. Nah, tarian di sini memiliki khas memakai kacamata dan juga gerakannya makna syarat dengan gerakan-gerakannya sangat sederhana tapi syarat dengan maknanya. Di sini saya memberikan informasi atau anak-anak suruh berapresiasi tentang tarian umbul tersebut, dan juga saya melatih anak untuk bisa menarikan tarian umbul tersebut. Nah, itu ya. Jadi di sini anak tuh bisa mempraktekkan tarian tersebut, tarian umbul, dan juga peserta didik yang lainnya dapat menyaksikan, mengenal, dan juga menarikan berbagai tari-tarian yang ada khususnya di Kabupaten Sumedang dan umumnya yang ada di Indonesia. Yang kedua, sebagai media hiburan. Nah, di sini kalau sebagai media hiburan, semua tidak hanya seni tari saja, dari mulai seni musik, seni teater, bahkan seni rupa, pameran pun semuanya fungsi yang utamanya itu adalah sebagai media hiburan. Ya, di sini apalagi tari-tarian. Ya, jadi penyajian tari kreasi tersebut dapat menimbulkan rasa senang, rasa bahagia, rasa suka kepada pemirsanya. Fungsi ini dapat dengan mudah ditemukan di masyarakat ya. Jadi di sini disaksikan bisa dengan melalui media sosial atau melalui televisi ya, yang tari-tarian yang ada di wilayah Nusantara bisa kita melihat dengan melalui media sosial atau di televisi ya. Misalnya kita tidak tahu tari-tarian yang ada di daerah Bali. Nah, dengan media sosial atau televisi kita bisa mengenal ya tarian pendet yang ada di daerah Bali gitu ya. Jadi di sini selain untuk mempromosikan para wisata daerah-daerah tersebut ya untuk menyambut tamu, dan juga kesenian tari kreasi ini fungsinya sebagai media hiburan.
Yang selanjutnya, yang ketiga, fungsi atau makna tari berdasarkan fungsi di masyarakat. Yang ketiga adalah sebagai media penyalur kreativitasnya. Di sini ya, sebagai penyalur kreativitas, seorang koreografer dapat menciptakan suatu karya tari yang sangat luar biasa bagus ya, untuk menyalurkan kreativitasnya, kemampuannya mengeksplorasinya, eh, kreativitas seorang koreografer itu dapat dalam membawakan tarian tersebut ya, karena di sini masing-masing penari itu memiliki gaya dan khas yang berbeda-beda ya. Begitu juga ketika saya sedang mengajar di kelas, setiap siswa diberikan gerakan-gerakan 5 gerakan dasar tarian. Nah, di situ kelima orang peserta didik itu memiliki gaya yang berbeda-beda disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Ada anaknya yang memiliki jiwa penghayatan dan wiraganya juga wirahmanya udah cukup lumayan bagus. Jadi ada sebagian siswa yang hanya bisa melakukannya sebagai hanya wiraga saja, belum sampai ke wirahma dan wirasa. Jadi diberikan gerakan tarian yang sama, tetapi kembali lagi kepada peserta didik tersebut memiliki gaya yang berbeda-beda disesuaikan dengan kemampuannya ya. Jadi nanti akhirnya penilaiannya peserta didik itu pasti menampilkan gaya yang berbeda pula. Yang terakhir di sini sebagai media komunikasi ya. Apapun selain tarian, musik, seni teater, bahkan juga seni rupa ya. Musik yang selain hiburan juga sebagai media komunikasi, di mana tarian juga bisa ada interaksi antara penonton dengan penari, ada komunikasi, ada interaksi kalau misalkan dalam sebuah tari itu dengan gerak, kalau misalkan dalam musik itu dengan lirik lagu, atau misalkan kalau dalam seni teater dengan naskah drama ada pesan moral. Nah, di situ ada interaksi, ada sesuatu yang disampaikan, ada amanat yang disampaikan. Bahkan misalkan dalam seni tari pun juga di sini disampaikannya dengan melalui gerak ya, dengan melalui gerak. Kalau misalkan seorang penari yang profesional sudah bisa menggunakan bahasa tubuh, menggunakan bahasa tubuh untuk disampaikan kepada para penonton. Ya, di sini komunikasi antara koreografer, penari dan juga penikmatnya, di situ ada interaksi ya. Dalam rangka menyampaikan maksud, pesan atau amanat yang diselipkan seorang koreografer ke dalam penarinya atau ke dalam sebuah karya tarinya yang disampaikan oleh penari. Nah, diterima disampaikan kepada penikmatnya. Jadi ada interaksi antara penari dan penonton ya. Misalkan kalau ide-ide gagasannya tentang ide-ide gagasannya sangat cemerlang, sangat luar biasa. Judul tariannya misalkan temanya tentang tari lembayung atau tari-tarian lainnya. Nah, di situ ada terselip, oh ini ceritanya seperti ini. Jadi seorang penonton bisa menyimpulkan, bisa menarik kesimpulan dari amanat yang disampaikan oleh seorang penari tersebut. Ya, gitu. Terima kasih paparannya. Ada 4 makna tari kreasi berdasarkan fungsi di masyarakat. Saya ulangi lagi. Yang pertama sebagai media pendidikan, kedua sebagai media hiburan, ketiga sebagai media penyalur kreativitas, dan keempat sebagai media komunikasi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.